Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini hadir menjumpai Anda, memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Selasa 28 Februari 2023. Bersama saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini, selengkapnya. Pemirsa, informasi hari ini diawali dari Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Laksamana Muda TNI Adin Nur Awaludin, memantau dari udara terkait pencemaran perairan Laut Nias Utara yang timbul akibat tumpahan aspal dari kapal MT Ashi. Kedatangan Dirjen PSDKP ini merupakan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan hasil dari koordinasi maksimal dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi terkait upaya pembersihan kawasan perairan laut yang tercemar di Nias Utara akibat dari limbah tumpahan aspal dari kapal asing berbendera Gabon pada 11 Februari lalu. Tiba melalui Bandara Udara Bhinneka Gunung Sitoli dan mengadakan pertemuan dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah, pihak owner kapal PT Ashi, serta TNI Angkatan Laut, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI dan Kementerian Lingkungan Hidup. Setelah melakukan pantauan udara, kini pemerintah bergerak cepat melakukan tindakan pembersihan seluruh material aspal yang tersebar di sejumlah titik perairan laut hingga kawasan konservasi maupun beberapa alat tangkap nelayan yang ikut tercemar. Kegiatan pembersihan dilakukan oleh salah satu perusahaan swasta dalam negeri yang ditunjuk dan diikat kontrak oleh pihak owner kapal MT Ashi. Kita selesaikan ya. Kita lihat dulu untuk sebaran terakhir. Kita sudah mengatur lewat satelit, sekarang kita lewat menggunakan airborne surveillance di PSDKP, kita lihat sebaran terakhirnya. Sejauh mana sebaran aspal mentahnya ini, supaya jadi referensi untuk penanganan tim Selfish-nya dari PT Nusantara Selfish Indonesia. Seterusnya adalah kami berharap ini kepada pemerintah pusat dan semua stakeholder supaya bekerja sama bagaimana upaya untuk mempercepat ini masalah pembersihan lingkungan ini. Yang kedua adalah bagaimana kapal ini bisa secepatnya diangkat aspal yang masih di atas dalam kapal. Mulai pekan ini kegiatan pembersihan pun segera dilakukan, sedangkan kapal MT Ashi yang telah karam dan kandas di seputaran pantai Hubene Siheneasi, Kecamatan Tugala Uyo masih diamankan agar tidak terus mengeluarkan tumpahan aspal mentah dari dalam kapal. Tindakan ini ditempuh oleh pemerintah pusat untuk memastikan kawasan perairan yang sempat tercemar ini kembali pulih dengan keramah tamahan lingkungan, terutama bersahabat bagi kehidupan biota dan sumber daya laut, sehingga nelayan dapat beraktivitas kembali. Sementara itu pemirsa, penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan ditempuh terkait tercemarnya ekologi laut akibat karamnya kapal MT Ashi berbendera Gabon Uni Emirat Arab di Nias Utara. Sementara pihak owner kapal asing tersebut mutlak memberikan ganti rugi pencemarannya terhadap nelayan setempat. Hal itu ditegaskan Dirjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Laksamana Muda TNI Adin Nur Awaludin di hadapan awak media di Gunung Sitoli terkait tindak lanjut penanganan kasus karamnya kapal MT Ashi milik warga India di perairan Nias Utara karena diduga akibat ketidaklayakan berlayar karena faktor kapal yang telah menua. Menurut Adin Nur Awaludin, kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran limbah aspal mentah yang tumpah, baik pada lingkungan ekologi laut maupun terhadap alat tangkap dan kehidupan nelayan lokal di radius karamnya kapal hanya harus dihitung sesuai dengan fakta lapangan dan bukan karena analisa. Hal itu guna mencegah pandangan negatif dunia internasional terhadap negara Indonesia dalam hal penanggulangan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, tim terpadu yang melibatkan berbagai kementerian lembaga terus menghimpun data kenyataan dengan memerlukan kejujuran para nelayan. Nantinya digunakan dalam menyalurkan bantuan kompensasi nelayan sebagai wujud tanggung jawab pihak manajemen kapal MT Ashi. Dalam konteks nanti kita menilai, mewawancara masyarakat yang terdampak, ini betul-betul kita harus tepat sasaran. Ya, saya yakin pada owner akan mengganti, akan peduli kepada masyarakat yang terdampak, tapi jangan sampai
nelayan yang tidak terdampak ikut-ikutan untuk memanfaatkan situasi. Ini yang tidak kita inginkan. Dua hal kini mulai dilakukan, yakni pembersihan atau clean up seluruh bongkahan aspal pada kawasan laut dan pantai yang tercemar. Kedua adalah penegakan hukum terkait indikasi pencemaran lingkungan pesisir, yakni rusaknya terumbu karang dan kawasan konservasi diakibatkan limbah aspal mentah yang keluar dari kapal MT Ashi. Penegakan hukum ini berdasarkan ketentuan yang berlaku akan ditempuh secara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Nilai kerugian dan atau tenda yang harus pihak kapal MT Ashi bayarkan kepada negara serta-merta menyesuaikan dengan peraturan, yakni terkait pemberlakuan dan perundang-undangan tentang kelautan nasional. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sumatera Utara mengancam aksi premanisme yang mengintimidasi wartawan saat liputan. Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Sumatera Utara mengancam keras aksi premanisme yang mengintimidasi jurnalis dalam melakukan peliputan prarekonstruksi kasus pemukulan yang melibatkan anggota DPRD Medan. Intimidasi tersebut terjadi saat beberapa jurnalis media online dan televisi hendak meliput prarekonstruksi yang dilakukan Polrestabes Medan. Para jurnalis tersebut didatangi beberapa pria yang mengaku sebagai ormas dan melarang untuk diliput. Padahal prarekonstruksi itu dilakukan di ruang publik dan pihak kepolisian juga tidak melarang. Kericuhan pun terjadi saat salah seorang terduga pelaku mengancam jurnalis dan mengancam melakukan tindakan kekerasan. Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan Amrizal mengatakan mengancam keras tindakan para preman yang mengintimidasi para jurnalis yang melakukan peliputan karena tugas jurnalis sangatlah mulia dengan memberikan informasi kepada masyarakat terlebih yang mengikuti kasus pemukulan yang melibatkan anggota DPRD Medan. Pihak PWI Sumut akan terus mengawal kasus tersebut dan berharap kepada pihak kepolisian terus memproses kasus intimidasi dan pengancaman terhadap jurnalis. Di dalam UKP itu tidak dibenarkan mengintimidasi wartawan. Nah, ini kita lihat nih. Ini ada yang mendalangi mereka dalam rekonstruksi itu atau bagaimana? Yang penting tugas jurnalis jangan diintimidasi maupun diancam-ancam saat bertugas di lapangan. Dan kita tetap mengawal kasus ini? Kita tetap mengawali kasus ini, apalagi saya selaku Wakil Ketua Bidang Hukum. Kita terus mengawasi di mana sampai perkembangan nantinya. Kasus pengancaman terhadap jurnalis kini sudah ditangani unit Reskrim Polrestabes Medan dan menurut informasi para pelaku pengancaman kini sudah ditangkap dan ditahan. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menyatakan akan terus mendorong perusahaan-perusahaan BUMN bekerja sama dalam pembiayaan berbagai jenis usaha, termasuk dengan gereja maupun warga jemaat HKBP. Keseriusan anggota Komisi 6 DPR RI dalam bekerja sama pembiayaan usaha ini disampaikan Martin Manurung pada penyerahan bantuan tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL BUMN untuk HKBP di Tarutung kemarin. Martin Manurung menyatakan perusahaan BUMN saat ini sebagai mitra Komisi 6 DPR RI terus didorong untuk membantu pembiayaan usaha baik dalam bidang pertanian dan peternakan serta berbagai jenis usaha dengan harapan dapat meningkatkan atau memajukan usaha atau unit pelayanan lainnya. Martin Manurung mencontohkan warga jemaat HKBP yang telah menerima bantuan yang baru pertama kali dari perusahaan BUMN akan terus berkelanjutan di antaranya bidang pertanian dan usaha lainnya. Karenanya Martin Manurung berharap dengan pedulinya perusahaan BUMN maka diharapkan warga jemaat HKBP memanfaatkan pembiayaan ini dengan baik. Ya, hari ini kita memberikan bantuan dari BUMN kepada HKBP khususnya untuk pembangunan asrama putri dan juga berbagai usaha dari Panti Hepata. Nah, ke depan juga kita akan dorong kerjasama program antara BUMN dan HKBP ya terkait dengan pertanian misalnya,
terkait dengan pembiayaan usaha kecil, ya dan lain sebagainya yang nanti kita inginkan BUMN ini bisa betul-betul memberikan kontribusinya kepada seluruh warga jemaat HKBP. Sementara itu, bagi warga jemaat HKBP untuk memperoleh bantuan ini telah memakan waktu panjang yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan MOU dengan BUMN sebagai rasa peduli dalam pengembangan perekonomian. Sebanyak 6 buah proposal yang diajukan ke BUMN semuanya berhasil, yaitu untuk pengembangan usaha ternak sapi di Perkampungan Pemuda Jetun Silangit, RBM HKBP Distrik Sibolga, dan APK Hetata Saguboti. Bantuan moniler Asrama Putri HKBP di Tanjung Sari dan bantuan peternakan burung puyuh untuk pemuda di Kompleks HKBP Patpos serta pengembangan Diakona Sentra HKBP Distrik 6 dan 8 DKI Jakarta dengan total bantuan hampir 3 miliar rupiah. Lingkungan Badan Usaha Milik Negara BUMN terus membudayakan olahraga dan mengampanyekan kesehatan jasmani rohani, sesuatu yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan. Budaya olahraga menjadi salah satu program internal Kementerian BUMN dan harus diterapkan seluruh BUMN yang ada di lingkungannya. Seperti yang dilakukan PT Pelindo dan Jasa Marga dan KIM melaksanakan gerak jalan sehat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat termasuk para siswa berbagai sekolah. Kegiatan ini telah lama dilakukan, namun kali ini dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun BUMN ke-25 tahun 2023. Gerak jalan sehat dengan pola estafet obor BUMN berlangsung selama sepekan hingga hari Sabtu nanti. Aktivitas dengan mengelilingi sejumlah ruas jalan kawasan kota Gunung Sitoli dengan rute satu arah pada jarak 1 km ini sekaligus mengampanyekan betapa pentingnya olahraga dapat mendukung daya tahan tubuh. Selain itu dapat bermakna terciptanya suatu kesehatan jasmani rohani sebagai kekuatan warga dalam menjalankan aktivitas ekonomi termasuk mendukung penyelenggaraan pembangunan. Kampanye olahraga pun mendapat respon positif dari kalangan warga dan para siswa. Ini sangat memotivasi kami sebagai siswa untuk mengikuti seluruh kegiatan pada hari ini. Apa manfaatnya bagi kesehatan Adea? Untuk kesehatan kita sebagai siswa juga maupun masyarakat lainnya perlu kesehatan kita untuk selalu berolahraga seperti mengelilingi kota Gunung Sitoli ini. General Manager PT Pelindo Regional 1 Gunung Sitoli, Mulyono mengatakan, kampanye membudayakan olahraga melalui gerak jalan sehat menjadi sarana edukasi dan interaksi masyarakat guna mengenali lebih jauh mengenai produk unggulan yang dimiliki masing-masing BUMN di Pulau Nias. Kehadiran BUMN sendiri adalah alat negara dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan kesehatan ekonomi masyarakat. Kita salah satunya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasannya BUMN ini ada loh di Nias Gunung Sitoli ini. Ya, dan antusias dari masyarakat cukup mendukung untuk serta dalam jalan sehat ini dan juga dalam sosialisasi kami pada masyarakat yang ada di sini. Ya. Aktivitas gerak jalan sehat dan berjemur di bawah sinar matahari seperti ini juga akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Nias di Hiliweto Gido pada Sabtu 4 Maret 2023 dengan harapan warga dapat mendukung program lingkungan BUMN di daerahnya. Pemirsa, pentingnya administrasi kependudukan bagi masyarakat guna menciptakan tertib Admindo, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan memberikan pelayanan lewat berbagai inovasi. Untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat, Disduk Capil Medan memberikan pelayanan lewat pelayanan di kantor Disduk Capil Medan dengan penambahan jam pelayanan hingga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu, Disduk Capil juga langsung jemput bola dengan mendatangi rumah warga yang sangat efektif karena banyak warga yang administrasi kependudukannya dapat diselesaikan. Sementara itu, guna menjangkau masyarakat lainnya, Disduk Capil juga membuka pelayanan di pusat perbelanjaan dan hal ini juga mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, Baginda P. Siregar mengatakan pelayanan di pusat perbelanjaan akan terus dilakukan mengingat sangat efektif dalam menjangkau masyarakat. Untuk menjangkau masyarakat yang hendak memperoleh KTP pemula, Disduk Capil Medan juga akan membuat pelayanan ke sekolah-sekolah dan ke perguruan tinggi sehingga diupayakan tidak ada lagi masyarakat Kota Medan yang tidak memiliki kartu tanda penduduk.
Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Baginda P. Siregar menyampaikan agar masyarakat dapat menggunakan berbagai pelayanan yang dibuat di Sdukcapil dapat dimanfaatkan warga sebaik-baiknya untuk mengurus administrasi kependudukan. Ini pelayanan keliling sudah berjalan, alhamdulillah memang masyarakat antusias. Lanjut kita, ini pelayanan ke depan akan ada pelayanan paket. Jadi itu ada kita namakan siketan. Jadi mengurus akte dapat 3, jadi 3 in 1. Ngurus akte dapat KK, dapat KIA. Ngurus perkawinan 4 in 1, dapat KK, dapat KTP, dapat akte perkawinan, dan dapat kakak suami istri ya, orang tuanya, itu dia. Jadi berlanjut terus, pengembangannya kita lanjutkan. Demikian. Sementara itu, Kadis Disdukcapil mengingatkan warga Kota Medan untuk tidak lagi menggunakan jasa calo karena Disdukcapil hadir dengan berbagai bentuk pelayanan untuk menjangkau masyarakat. Pemirsa, Sumatera Utara hari ini masih akan kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, momentum acara MTQ ke-22 di Mandailing Natal dimanfaatkan para pedagang musiman dari luar daerah untuk membuka lapak dagangan di lapangan Masjid Agung Aegodang Payabungan. Para pedagang ini mengaku sengaja datang jauh-jauh dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat ke Kabupaten Mandailing Natal hanya untuk berjualan selama 4 hari dalam acara Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ. Pedagang musiman dari luar daerah ini mendirikan lapak jualan mereka di lapangan Masjid Agung Payabungan yang berada di sekitaran acara MTQ. Dagangan para pedagang ini mulai dari pernak-pernik MTQ, aksesoris, pakaian, mainan anak-anak, serta makanan ringan. Seperti pengakuan para pedagang ini, mereka diberikan izin untuk lapak mereka berjualan oleh pihak BKM Masjid selama acara berlangsung tanpa dipungut biaya. Hanya saja biaya listrik yang harus mereka bayar ke PLN cabang Penyambungan dan infak ke masjid seikhlasnya. MTQ ini kan udah masuk ke dari internet di Expo Nusantara namanya. Oh, makanya jualan ke sini Bang ya? Ya, jadi kita kan informasinya ini kan update-nya dari internet, dari Expo Nusantara, ada acara MTQ kayak ulang tahun kota, itu semuanya udah ada di sana daftarnya. Berarti Abang khusus dari Bukit Tinggi ngejar acara ini Bang ya? Ya. Pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten ke-22 ini rutin digelar setiap tahunnya. Sebanyak 436 peserta dari 23 kecamatan di Mandailing Natal akan mengikuti perlombaan cabang Hifzul Quran, Tilawatil Quran, Tafsir Quran, dan cabang Hadis Nabi. Jadi kan sudah jelas tadi, mereka harus berbuat adil, bijaksana, dan arif dalam hal penilaian. Karena kita mencari yang terbaik, bukan mencari piala. Harapan kita ke depan bagaimana supaya Quran itu terpatri di kalbu kita. Sehingga langkah kita adalah langkah Al-Quran, akhlakul karimah kita pun akhlakul karimah Al-Quran. Amin. Petani manggis di Kabupaten Karo saat ini dapat tersenyum karena produksi dan harga komoditas ekspor manggis cukup baik hingga mendorong petani manggis Desa Sari Nembah, Kecamatan Munte berupaya memproduksi manggis standar kualitas ekspor. Produksi dan harga komoditas manggis saat ini cukup baik sehingga peluang besar ini dimanfaatkan para petani untuk meningkatkan penghasilannya karena komoditas hortikultura ini untuk diekspor ke negeri tirai bambu Cina. Buah yang dijuluki Queen of Fruit, buah manggis ternyata sangat diminati, seperti hasil petani Desa Sari Nembah, Kecamatan Munte yang telah memproduksi manggis kualitas ekspor. Produksi manggis mereka ditampung produsen atau pengusaha dengan harga yang menguntungkan. Harga manggis sesuai ukuran dan kualitas bisa mencapai Rp45.000 per kilogramnya. Para petani ini mendapat binaan agar dapat merawat dan memanen manggis dengan baik sehingga berkualitas sesuai standar ekspor dan memacu para produsen manggis untuk lebih meningkatkan produksinya. Produksi manggis dari petani ini melewati berbagai proses dan prosedur sesuai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan serta teregistrasi yang dilakukan oleh
proses sortasi dan pengemasan di bawah pengawasan Badan Karantina Pertanian atau Barantan. Proses pengepakan itu pertama dulu buah masuk disortir dulu oleh anak-anak sortir. Setelah itu baru disusun balik, di wrapping dia biar bagus, baru dikasih obatnya biar telinga tersinar sampai telinga. Setelah itu baru dipacking. Telinga maksudnya ya kita menjalin kalau selama ini kan diatur dari Sembahe, jadi kalau ini sekarang ini sudah PT sudah bekerja sama dengan kita di Tanah Karo ini, jadi ya harga pasti kalau kita buat lebih mendekati ke perusahaan pengiriman ya lebih tinggi harganya lagi. Para petani komoditas manggis di Kabupaten Karo kini dapat semakin giat dalam perawatan pohon atau tanaman manggisnya. Banyak pohon manggis telah berusia puluhan tahun yang selama ini terbengkalai, mendorong petani berproduksi dengan standar ekspor untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Selama di Tanah Karo dibuka gudang manggis, jadi harga udah melonjak. Semua petani merasa senang kita buka gudang di Sarinembah ini. Jadi semua petani manggis terbantu karena adanya dibuka gudang di Sarinembah ini. Pemirsa, seorang penumpang pesawat tujuan Jakarta diamankan petugas pengamanan Kuala Namu International Airport karena kedapatan menyimpan sabu-sabu seberat 4.000 gram. Informasi yang dihimpun di Bandara Kuala Namu, petugas telah mengamankan tersangka berinisial AA, warga Kecamatan Lok Sukun, Aceh Utara. Barang bukti yang diamankan sebanyak 16 bungkus plastik diduga narkotika jenis sabu dengan berat lebih kurang 4.000 gram. Bekerjasama dengan Polsek kawasan Bandara Kuala Namu, menurut Manajer Humas PT Angkasa Pura Aviasi Bandara Kuala Namu, Chandra Gubilar, mengatakan tersangka sudah diserahkan ke pihak Sat Narkoba Poldasu beserta barang bukti. Tersangka diamankan di daerah X-ray lantai 2 Bandara Kuala Namu tadi pagi berkisar pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pelaku menyembunyikan narkoba di sebuah tas koper dan saat diperiksa mesin X-ray ditemukan petugas barang yang diduga sabu-sabu. Tersangka warga Aceh hendak menumpang pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA185 tujuan Jakarta. Pihak pengelola Bandara Kuala Namu sudah menyerahkan tersangka kepada pihak petugas Dis Narkoba Poldasu beserta barang bukti berupa uang tunai sebanyak 1,6 juta rupiah, 1 unit HP, 1 unit tas koper berisi pakaian dan narkoba jenis sabu lebih kurang 4.000 gram. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Museum Perkebunan Indonesia adalah sebuah museum yang didirikan sebagai pusat informasi dan pendidikan tentang perkebunan yang ada di Indonesia. Museum ini berada di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Sumatera Utara. Museum Perkebunan Indonesia digagas oleh Sujai Kartasasmita sebagai sarana rekreasi dan pariwisata bagi masyarakat Indonesia dan mancanegara. Pembangunan museum juga ditujukan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai kebun yang ada di Indonesia. Museum ini diresmikan pada 10 Desember 2016, ditandai dengan penandatanganan prasasti mantan Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, serta Ketua Pembina Museum Perkebunan Indonesia Sujai Kartasasmita. Gedung ini memiliki 2 lantai yang menyimpan banyak penjelasan seputar perkebunan pada masa lampau dan memamerkan koleksi hasil kebun serta sejarahnya. Untuk lantai 1 didesain dengan grafis dan konteks kekinian perkebunan. Di lantai 1 ini dijelaskan tentang Indonesia adalah produsen kelas dunia dari berbagai tanaman perkebunan termasuk kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, gula, dan kakao. Seperti lada atau piper albilin merupakan salah satu rempah terpenting di antara rempah lainnya. Indonesia adalah salah satu penghasil utama lada yang memasok 80% dari kebutuhan dunia sebelum Perang Dunia Kedua. Buah pala adalah tanaman asli Pulau Banda dan Halmahera. Indonesia mampu mensuplai 60-75% kebutuhan pasar dunia.
Di lantai 1 ini menjelaskan tentang sejarah perkebunan kelapa sawit hingga diolah menjadi minyak goreng. Museum perkebunan ini sangat tepat untuk menambah ilmu pengetahuan para pelajar dan mahasiswa. Terbukti setiap harinya banyak dikunjungi pelajar dari tingkat SD hingga SMA serta mahasiswa. Saya sebagai mahasiswa kan perlu eksplor keluar, terutama tentang perkebunan juga. Kalau dilestarikan sih perlu, karena kan banyak generasi-generasi selanjutnya yang akan datang yang harus dikasih tahu biar nggak ketinggalan sama sejarah dari perkebunan tersebut. Saya sangat senang sekali berkunjung ke Museum Perkebunan Indonesia. Karena di sini saya dapat melihat berbagai hal tentang perkebunan seperti coklat, tembakau, sawit, dan banyak hal lainnya. Saya sangat senang melihat benda-benda yang bersejarah yang masih tersimpan di dalam museum. Saya dan teman-teman berharap sekolah setiap tahun melakukan trip untuk menambah pengetahuan kami. Tadi kami juga sempat foto-foto di dalam dan seru banget. Pada lantai 2 terdapat artefak perkebunan masa lampau hingga kini dan terdapat 3 ruangan yakni ruang Sultan Mamun Al-Rasyid, ruang Said Abdullah, dan ruang Jacobus Ninhius. Petugas museum mengaku setiap hari mendapat kunjungan dari sekolah dan masyarakat umum. Untuk tiket masuk ke dalam museum ini sangat murah dan buka setiap hari dari pukul 9 sampai pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Museum ini juga sering dijadikan sebagai tempat penelitian oleh sejumlah mahasiswa. Setiap pengunjung akan diberikan penjelasan tentang benda-benda bersejarah yang terdapat di dalam museum. Ya baik pemirsa, berikut kita simak informasi perakiraan cuaca oleh Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Wilayah 1 Medan. Halo Sobat BMKG, saya Aryo, Prakirawan Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan, akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk Rabu 1 Maret 2023. Pada pagi hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di tebing tinggi, Batubara, Labuha, Labura, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpeluang hujan ringan hingga sedang di Sumatera Utara. Hujan sedang terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Dairi, Pakpak Barat, Humbahas, Langkat, Karo, Deli Serdang, Simalungun, Samosir, Toba, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpeluang hujan ringan hingga lebat di Sumatera Utara. Hujan lebat terjadi di wilayah Humbahas, Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan, Paluta, Padang Sidempuan, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berawan banyak di Sumatera Utara. Suhu udara di Sumatera Utara berkisar 16 hingga 32 derajat Celcius, sementara kelembapan udara berada pada kisaran 60 hingga 98%. Kecepatan angin di wilayah Sumatera Utara 10 hingga 30 km per jam, bergerak dari arah barat laut hingga timur laut. Hotspot atau titik panas di wilayah Sumatera Utara terpantau 5 titik, di Dairi, Karo, dan Sibolga. Bagi masyarakat, dihimbau untuk waspada hujan lebat bersifat lokal disertai angin kencang. Demikian perakiraan cuaca untuk Rabu 1 Maret 2023, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, berikut kami hadirkan informasi Lintas Andalas. Pemirsa, jelang bulan puasa Ramadan pada pertengahan Maret 2023 mendatang, Bulog Bengkulu Selatan memastikan stok beras aman. Perum Bulog memastikan stok beras jelang bulan puasa Ramadan 1444 Hijriah aman, tersedia dan kebutuhannya tercukupi. Kepala Gudang Bulog Bengkulu Selatan, Fanto Yudhistira menyebut, stok yang ada saat ini sebanyak 15 ton. Dan dalam beberapa hari ke depan, Gudang Bulog Bengkulu Selatan kembali akan menerima suplai beras dari Bulog Bengkulu sebanyak 150 ton. Dengan stok persediaan tersebut, Bulog Bengkulu Selatan memastikan bahwa stok aman dan tersedia untuk 3 bulan ke depan. Bahkan menurut Fanto, stok yang ada akan mencukupi hingga Hari Raya Idul Fitri mendatang. Termasuk misalkan ada hal emergensi atau kebutuhan darurat. Kebutuhan dari stok yang ada akan tercukupi. Ditambah lagi, sebentar lagi Bengkulu Selatan akan memasuki musim panen raya padi, sehingga stok beras di masyarakat akan bertambah. Ini posisi
stok yang ada di Bengkulu Selatan tinggal 15 ton 250, dan kemungkinan besar yang akan masuk itu lagi di jalan itu sebanyak 150 ton. Jadi dalam 150 ton itu insya Allah akan bisa menampung kebutuhan masyarakat Bengkulu Selatan sebanyak 3 bulan ke depan. Lantaran stok beras aman, Bulog Bengkulu Selatan mengimbau masyarakat agar tidak panik buying atau ketakutan akan kekurangan stok beras, serta menumpuk stok beras dalam skala besar untuk keperluan konsumsi. Dari Bengkulu Selatan, Abdian Utama, TVRI Bengkulu melaporkan. Perumbulok Bengkulu menyiapkan daging kerbau beku asal India sebanyak 16 ton. Manajer Supply Chain dan Pelayan Publik kini mencukupi kebutuhan masyarakat serta menjaga stabilitas harga daging di pasaran menjelang dan saat bulan Ramadan mendatang. Perumbulok Bengkulu masih menunggu pendistribusian daging kerbau beku asal India. Dipastikan daging beku tiba di Bengkulu sebelum memasuki bulan Ramadan. Sebanyak 16 ton daging kerbau beku akan disiapkan mencukupi kebutuhan masyarakat menjelang dan saat bulan Ramadan mendatang. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perumbulok Bengkulu Irfan Arfian menyebut, seperti tahun lalu jumlah ini diprediksi dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan daging beku juga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga daging di pasaran. Nantinya daging beku dapat dibeli masyarakat dengan harga Rp80.000 per kilogram. Persiapan bulan Ramadan dan Idul Fitri itu kami sudah melakukan permintaan ke kantor pusat. Saat ini masih proses pengiriman ke Bengkulu. Mudah-mudahan sebelum bulan Ramadan sudah masuk. Kemarin kami minta sebanyak kurang lebih 16 ton. Itu kira-kira 16 ton bakal tercukupi nggak sampai Lebaran? Insya Allah untuk menghadapi Ramadan dan Idul Fitri insya Allah mencukupi. Oke, untuk harga sendiri seperti apa Pak? Masih seperti yang kemarin 80.000. Dalam proses distribusi, Bulog akan menjual langsung kepada konsumen tanpa pihak ketiga melalui Rumah Pangan Kita atau RPK yang merupakan outlet binaan. Lucia Meyangsari, TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, musim trek kelapa sawit sudah hampir 8 bulan di Bengkulu Utara dan hal tersebut terjadi karena para petani tak sanggup membeli pupuk yang harganya kini sangat mahal. Musim trek atau musim turunnya hasil produksi buah kelapa sawit masih menjadi keluhan para petani di Kabupaten Bengkulu Utara, di mana musim trek ini sudah terjadi hampir 8 bulan. Salah satu petani sawit di Bengkulu Utara, Asrin menjelaskan, musim trek memang biasa terjadi. Namun musim trek yang cukup panjang ini disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya tingginya harga pupuk. Kondisi tersebut membuat petani beralih menggunakan pupuk kandang. Namun menggunakan pupuk kandang ternyata sangat mempengaruhi hasil produksi buah sawit yang menjadi sedikit. Pertama penghasilan petani sudah itu kondisi pupuk faktornya karena mahal kan. Karena terlalu panjang itu karena pupuk ini kan terlalu mahal itu. Paling tinggi 1 juta pupuk mutiara itu MPK mutiara itu. Yang paling terendahnya sekitar 500-an lah. 500-an. Diketahui sejak tahun 2022 lalu, pemerintah tidak lagi menyediakan pupuk subsidi untuk petani sawit. Maka dari itu, petani berharap agar pupuk subsidi dapat kembali disediakan, guna menunjang produksi buah kelapa sawit. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Pemirsa, jembatan Desa Lubuk Bangko, Kecamatan Selegan Raya Muko-Muko terancam putus akibat longsor. Masyarakat Selegan Raya Muko-Muko minta agar pemerintah daerah setempat segera mengambil tindakan terhadap longsornya pelapis tebing yang berada di bawah jembatan Desa Lubuk Bangko. Kepala Desa Pondok Baru Suswandi menyampaikan, bangunan pengendali banjir yang terletak tepat di bawah jembatan Lubuk Bangko sudah tergerus banjir oleh air sungai Selegan sepanjang lebih kurang 250 meter. Jembatan gantung ini merupakan akses utama menuju lahan pertanian, baik pertanian sawah dengan luas 650 hektar maupun pertanian perkebunan kelapa sawit. Selain itu, jembatan ini juga merupakan akses penghubung dari Desa Pondok Baru, Lubuk Bangko menuju Desa Talang Buai. Kami berharap kepada instansi terkait dalam hal ini tentunya Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 Provinsi Bengkulu kiranya dapat menjadi perhatian kita bersama, dapat membangun kembali bangunan pengendali banjir yang terletak di wilayah Desa Pondok
Sawit. Besar harapan kami karena jembatan gantung ini merupakan akses menuju lahan pertanian. Dari Mukomuko, Rupi Hardaya, TVRI Bengkulu melaporkan. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Ayu Alvini Okori. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.